Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Tia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. 2 kakak perempuannya sudah berumah tangga yang sekarang tinggal di luar kota. Dia dilahirkan dalam keluarga yang dikenal santun dan taat dalam beribadah. Ayahnya merupakan seorang pegawai negeri sipil, staf dinas di kecamatan desanya. Sementara ibunya mempunyai usaha pertokoan kelontong yang lumayan besar. Masa kecil Tia diliputi dengan kebahagiaan. Hidup di tengah keluarga yang sangat mampu dalam ekonomi membuat apapun yang diinginkan akan tercapai. Tapi sayang, saat dia menginjak usia remaja, tepatnya saat kelas 3 SMEA, orang tuanya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Mobil kijang yang dikendarai oleng hingga menabrak pembatas jalan. Kendaraan bermesin 1600 cc buatan Jepang itu hancur total. Nyawa kedua orang tuanya pun tidak terselamatkan. Sejak saat itu, keadaan Tia serta 2 adiknya, 1 SMP dan 1 di SD, mengalami perubahan total. Mereka diurus oleh Pakde Umar, kakak dari ayahnya. Hampir setiap hari, Pakdenya itu datang ke rumah untuk mengurus toko peninggalan ibunya. Pakde Umar juga mengambil gaji ayahnya di kabupaten untuk menambah keseharian mereka. Tapi karena Pakde Umar harus menghidupi keluarganya, maka hasil usaha toko itu juga dipergunakan untuk kebutuhan anak dan istrinya. Hingga akhirnya toko tersebut gulung tikar akibat pengeluaran yang banyak, sedangkan pemasukan kecil. Yang ternyata Pakde Umar bersama istrinya, Bude Pipit, telah melakukan persekongkolan jahat. Menurut cerita Bu Hera, tetangga mereka, Bude Pipit telah mendirikan toko sendiri di rumahnya. Sedangkan seluruh barang dagangan bersumber dari toko Ibu Tia. Para tetangga sering melihat kalau Pakde Umar menggunakan mobil pick up untuk mengangkut barang dagangan ke rumahnya. Hal itu dilakukan saat Tia juga adik-adiknya bersekolah. Seharusnya kamu itu rajin mengecek ke toko. Sekarang semua sudah terjadi. Benar-benar tega Pakdemu itu. Tutur Bu Hera ikut jengkel. Dan atas saran dari Bu Hera, Tia pun mempertanyakan barang dagangan miliknya pada Pakde Umar. Tapi hal itu justru membuat keadaan semakin memburuk. Bude Pipit membuatnya tersentak saat naik darah dan marah hebat. Kata-kata cacian yang kasar terlontar dari mulutnya. Dan yang membuat Tia terkaget bukan kepalang adalah ketika budenya akan menyeret dia ke ranah hukum. Tia akan dilaporkan pada pihak berwajib. Dan ternyata apa yang diucapkan Bude Pipit bukan ancaman belaka. 2 hari kemudian, Tia dipanggil polisi dan diproses verbal. Pakde Umar ikut mendorong istrinya dengan serius.
Bahkan justru Pak D-nya itu yang menginginkan Tia dijebloskan ke sel tahanan. Akhirnya Tia masuk penjara dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Dia hanya menangisi nasib buruknya itu dari balik terali besi. Sementara Pak D dan budenya tersenyum puas dengan pandangan sinis tertuju padanya. Jengkel, kesal, dan marah, itulah yang dirasakan Tia. Dia yang masih duduk di bangku kelas 3 SMEA, yang seharusnya ditahan di rumah saja karena harus sekolah dan mengurus adik-adik, justru disekap dalam bui. Seharusnya kamu itu tidak ditahan. Tuduhan atasmu hanyalah pasal karet, ucap Harse, teman satu sel. Menurut wanita bertato dengan tubuh yang kekar seperti pria itu, seseorang akan ditahan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jika dikhawatirkan melarikan diri. Yang kedua, jika hendak menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir, jika akan melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Dan pada kasus Tia, ketiganya tidaklah mungkin dilakukan. Jadi seharusnya dia berada di luar tahanan atau bebas. Tia hanya terdiam. Semua sudah terjadi. Apalagi dia tidak tahu menahu tentang hukum. Yang bisa dilakukan hanyalah pasrah mengikuti proses. Yang ada di dalam benaknya adalah tentang kedua adiknya. Bagaimana mereka bisa bertahan dari kuasa Pak D-nya? Tanpa terasa, air mata meleleh menyiram pipinya. Tiga hari ditahan di polsek setempat, datanglah kedua adiknya menjenguk. Perasaan Tia lega karena mereka bersama Om Adi, adik bungsu dari ayahnya. Pamannya selama ini tinggal di Batam sebagai manajer di sebuah diskotik. Kedua adiknya langsung memeluk erat dengan menangis pilu. Mereka pun terhanyut dalam suasana haru. Besok kamu akan bebas, ucap Om Adi di tengah suasana mendayu tersebut. Perlahan Tia melepas pelukan kedua adiknya. Apa benar, Om? Dia bertanya penuh keraguan. Pamannya itu pun bercerita kalau 2 hari lalu dia mendapat telegram dari Yana, adik dia yang masih duduk di bangku SMP. Begitu tahu kekejaman kakaknya, kemudian dengan segera beliau langsung berangkat pulang kampung. Dia marah besar hingga memukuli Pak D Umar, kakaknya sendiri. Kemudian dia menyuruh Pak D Umar untuk mencabut surat pengaduan. Dan itu dilakukan esok hari, disertai bebasan Tia. Terima kasih banyak ya, Om, ucap Tia dengan tersenyum haru. Tepat tengah hari, Tia menghirup udara bebas. Diciumnya tangan Om Adi berulang kali sebagai ungkapan rasa terima kasih. Pamannya itu datang sebagai dewa penolong baginya. Cepat, mintalah maaf pada ponakanmu, ucap Om Adi pada Pak D Umar. Walau berat, Tia menyambut uluran tangan Pak D-nya. Akhirnya, dia memaafkan dengan setengah tulus. Karena apa yang telah dilakukan sangatlah pahit. Tia sendiri diam-diam menyimpan dendam pada Pak D Umar, termasuk Bude Pipit. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa buruk tersebut. Tia merasa bersyukur. Berkat Om Adi, dia bisa kembali berkumpul dengan adik-adiknya. Yang lebih menggembirakan lagi, belakangan Om Adi mengurus mereka dengan mengatur keuangan dari gaji pensiun almarhum ayah Tia. Om Adi juga mengirim secara rutin uang pribadinya untuk keperluan sekolah.
Hingga saat Tia kuliah, Om Adi masih rutin membiayai. Maklumlah, pamannya itu merupakan bujang labu yang belum menemukan jodoh. Atau mungkin memang sengaja tidak mau menikah, sehingga uangnya utuh tanpa ada kebutuhan keluarga. Namun sayang, keadaan baik itu hanya bertahan selama setahun saja, sebab berita buruk datang dari Om Adi. Beliau dikabarkan meninggal karena serangan jantung dan dimakamkan di TPU Tanah Merah Nagoya, Batam. Tia dan kedua adiknya hanya bisa menangis tidak berdaya. Orang yang baik hati telah meninggalkan mereka. Kenapa tidak Pak D saja yang engkau ambil terlebih dahulu ya Allah? Gumam Lia. Hatinya protes karena orang yang berperilaku jahat justru dipanjangkan umur. Keadaan ekonomi keluarga Tia kembali morat-marit sepeninggal pamannya. Sementara Pak D. Umar bersama istri tersenyum sinis dengan kondisi Tia. Sifatnya sama sekali belum berubah. Biar tahu rasa si Tia itu, Ade telah mati. Bila nanti ada kesempatan, akan kujebloskan kembali dia ke penjara. Sekalian saja sama kedua adiknya, biar membusuk di bui. Kemana lagi dia akan meminta tolong? Ucap Bude Pipi tanpa beban pada para tetangga. Tapi Tia menanggapi ucapan tersebut dengan dewasa. Dia tidak peduli lagi tentang Pak D-nya. Sebab pada kenyataannya, dia harus mengambil alih tanggung jawab pada adik-adiknya. Sebagai anak tertua, dia harus mencari jalan untuk biaya sekolah adik-adiknya, termasuk untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Atas berbagai pertimbangan, Tia memutuskan keluar dari berkuliah, lalu mencoba melamar kerja baik di Solo maupun di kota sekitarnya. Tapi selama beberapa bulan tidak ada pekerjaan yang diperoleh. Puluhan lamaran yang dilayangkan juga tidak ada satupun yang tembus. Hingga dalam kebingungan itu, Tia memutuskan untuk membuka kembali usaha pertokoan. Dia mendapatkan modal dengan memberikan surat rumah sebagai agunan sebuah bank. Pinjaman cukup besar yang harus bisa dikelola dengan bijak. Awal tokonya dibuka, semua tetangga belanja ke sana. Mereka yang dulu belanja di toko budenya juga mulai pindah belanja. Yang tentu saja hal itu membuat Bude Pipit sangat kesal. 6 bulan berselang, toko Tia mulai mengalami kemerosotan. Yang ternyata diketahui kalau Pak D. Umar melakukan hal buruk pada usaha Tia. Rasa iri membuat Pak D-nya bersama istrinya menabur tanah pekuburan di sekitar toko. Yang akhirnya, hal mistik itu membuat kesialan pada Tia. Isi toko pun habis, sementara hutang terus menumpuk. Hal itu membuat Tia kelabakan bingung. Senja ini, dia masih terduduk di bangku taman kota, memikirkan jalan keluar untuk melunasi semua hutang, juga untuk mengisi perut sehari-hari. Heh, kamu mikir apa jam segini? Masih melamun saja. Suara itu mengagetkan Tia. Rupanya dia adalah Harseh. Wanita yang dikenal saat dalam tahanan itu ternyata sudah bebas. Sejenak, Tia menghirup nafas panjang yang disusul menceritakan masalah yang dihadapi. Ada satu jalan cepat untuk menjadikanmu banyak uang. Ucap Harseh kemudian.
Tanpa ragu wanita kekar bertato itu memberitahu jalan keluar tercepat. Disuruhnya dia menjadi wanita penghibur. Harsey yang selama ini sebagai pemasar para pelacur menjanjikan uang yang banyak baginya dalam beberapa minggu saja. Tia terdiam. Hatinya yang gunjang membuat rasa tertarik akan tawaran Harsey. Pikirkanlah saat kamu tenang, ucap Harsey, disusul memberikan kartu namanya. Wanita itu pun beranjak meninggalkan Tia. Desakan yang kuat akan kebutuhan hidup membuat dia menerima tawaran Harsey. Keperawanannya laku dengan harga yang lumayan tinggi. Hari-harinya dilalui dengan menjual kehormatan dari hotel ke hotel. Tia melakukan semua dengan sangat berhati-hati. Dia tidak ingin kedua adiknya mengetahui pekerjaan kotor yang dilakoni. Tia memberitahu pada kedua adiknya kalau dia bekerja sebagai sales yang selalu berpindah dari satu kota ke kota lain. Saat hutang mulai menipis, Tia kembali mengalami masalah. Entah mengapa para tamu mendadak berkurang. Bahkan, beberapa pelanggannya sudah habis berpindah pada PSK lain. Persaingan itu membuat dirinya tidak bisa berbuat banyak. Harsey pun mulai memasarkan para pekerja baru yang lebih menjanjikan. Dari kejadian itu, akhirnya Tia mulai menggunakan jalan mistik. Dia berpikir akan menggunakan ilmu pengasihan untuk mengikat tamunya. Tapi dia takut kalau nanti justru membuat kericuan. Karena secara otomatis mereka akan terpikat hingga tergila-gila. Sehingga di dalam benaknya, dia tidak bisa mencari pelanggan lain kecuali menjadi istri simpanan. Tia yang telah menggali informasi akhirnya memilih untuk memasang susuk. Tapi dia tidak mau jika yang memasang adalah orang yang sama dengan para pesaingnya. Dia lebih memilih mencari orang sakti di pedalaman yang lebih hebat. Yang kemudian dia berhasil menemukan sosok tersebut. Dialah Nyi Anjar. Seorang yang berusia sekitar 60-an tahun yang tinggal di kampung terpelosok. Aku bisa membantumu, tapi syaratnya harus kamu penuhi, ucap Nyi Anjar sambil mengunyah susur. Kemudian dilanjutkan bertanya pada Tia. Apakah kamu sanggup berhenti dari pekerjaanmu saat semua yang kamu inginkan sudah tercapai? Aku berjanji akan bertobat, Nyi, jawab Tia dengan cepat. Sejenak kemudian, Nyi Anjar mempersiapkan kertas. Disuruh Tia menulis nama lengkap dan wetonnya. Tapi Tia tidak tahu wetonnya sendiri. Itu adalah syarat wajib. Tanyakan pada orang yang paham, ucap Nyi Anjar. Kemudian disuruhnya Tia untuk kembali tepat di malam Selasa Kliwon, di mana bulan purnama akan bersinar di malam tersebut. Selain untuk memberitahu weton, Tia juga disuruh membawa nasi kuning lengkap dengan pucung terasi, bawang dan cabai merah di atasnya. Aku menunggumu di malam itu, ucap Nyi Anjar. Datanglah Tia di malam Selasa Kliwon. Dia telah berhasil mengetahui wetonnya dari seorang dukun beranak yang membantu persalinan. Dengan pasti, dukun tersebut tahu persis hari lahir Tia. Nyi Anjar melakukan proses ritualnya di halaman depan rumah. Dengan tikar pandan, dia duduk menghadap nasi kuning, sementara Tia berada di sampingnya. Malam berlanjut. Mendekati tengah malam, perubahan mulai terlihat dari warna bulan. Di saat itulah Nyi Anjar mendekati Tia. Tampak tangan kirinya terkepal seolah memegang bara. Sekejap kemudian,
Jari telunjuk kanannya menekan pada tengah alis di atas hidung. Di saat itulah Tia merasakan ada getaran kuat di sekujur tubuhnya. Ritual berakhir saat Nyi Anjar kembali membuka telapak tangan. Disusul kembalinya warna bulan seperti sedia kala. Kamu harus menjaga susuk bulan koneng itu dengan baik, tutur Nyi Anjar. Apakah ada pantangannya, Nyi? Nyi Anjar menjelaskan tentang kehebatan susuk yang tersohor di kalangan keraton itu, yang mampu memikat siapapun yang memandang dan juga sulit dimusnahkan oleh orang lain. Sementara untuk pantangannya, Tia hanya disuruh menghentikan segala kegiatannya saat bulan purnama. Dan di malam itu dia disuruh membaca sederet mantra sebanyak 90 kali amalan. Ingatlah pesanku, bila saatnya tepat, berhentilah menjadi wanita pemikat dan segeralah bertaubat. Karena kamu akan merasakan celaka jika tetap menjalankan keburukan, ucap Nyi Anjar menutup ceritanya. Siang maupun malam, Tia selalu laris pelanggan. Dia merasakan betapa dahsyatnya susu yang menempel di tubuhnya. Dia pun mampu mengimbangi setiap tamu yang datang. Bahkan, ada yang sampai tergila-gila dan hendak menikahinya. Tapi dengan berbagai alasan Tia menolak lamaran tersebut. Meski begitu, dia tetap menyisihkan sehari semalam untuk beristirahat, sesuai petunjuk Nyi Anjar, yaitu tepat di tengah tanggal Jawa, atau di saat muncul bulan yang sempurna. Terkadang dia merenung, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berkeinginan sebagai pemuas nafsu. Begitupun dia, tidak pernah terlintas sedikit pun di otaknya untuk melakukan hal tersebut. Jangankan menjalani, membayangkan saja tidak pernah terlintas di pikiran. Tapi takdir berbicara lain. Dia harus mengikuti arus kehidupan dengan ikhlas. Kini semua hutang piutang sudah dibereskan semua. Bahkan dia mampu membeli lahan seluas 4.000 meter. Di sana dia membangun rumah untuk anak yatim yang kini anak asuhnya mencapai 400 orang anak. Selain itu, dia membuka usaha konveksi untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Setelah semua dirasa sudah cukup, Tia pun melakukan pesan Nyi Anjar. Dia mendatangi si pemasang susu untuk kembali dalam kehidupan yang lebih baik. Bersamaan dengan malam tersebut, terjadi berita duka pada Pak Di Umar dan istri. Mereka mengalami kecelakaan. Kendaraan mobil pikap tua mereka terjungkal di jembatan Bengawan Solo hingga meninggal di tempat. Terima kasih banyak, Nyi, ucap Tia begitu proses pelepasan susu berakhir. Bertobatlah dengan kesungguhan hati, ucap Nyi Anjar. Dan itulah yang dilakukan Tia. Dia melakukan pertaubatan secara total. Bahkan sering mengadakan acara pengajian di pantinya. Dia juga memperlihatkan sikap dewasa dengan berziarah ke makam Pak Di Umar seusai dari makam orang tuanya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.